Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 2 tentang jamid dan mustaq. Sekarang saya akan menjelaskan jamid dulu. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari kata-kata lain. Artinya apa? Tidak bisa diambil dari wazan-wazan tertentu atau bukan berupa masdar. Isim jamid itu ada dua. Yang pertama nama, baik orang ataupun benda. Contoh, Ahmad. Contoh, Muhammad. Muhammad. Muhammad ini mustaq apa jamid? Ini termasuk mustaq karena berupa nama. Atau bolpen, ini benda. Ini termasuk jamid karena benda. Kita lanjut ke masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Ya pokoknya masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Biasanya kalau masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf itu terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya ini mati. Kebanyakan huruf tengahnya mati terdiri dari 3 huruf. Berarti kalau ada lafaz 3 huruf dan tengahnya mati, ini termasuk isim jamid yang dari masdar wairu mim fi'il madhi 3 huruf. Gampang banget. Isim jamid ini gampang banget. Nama atau masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Intinya kalau ada lafaz 3 huruf dan tengahnya mati, ini masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Dan ini dinamakan jamid. Sekian pembahasan isim jamid sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang bisa diambil dari kata lain atau berupa masdar. Isim mustaq itu ada 11. Yang pertama masdar wairu mim selain fi'il madhi 3 huruf. 2 masdar mim, 3 isim fa'il, 4 isim maf'ul, 5 isim zaman, 6 isim makan, 7 isim alat, 8 isim taswir, 9 isim tafdil, 10 isim nasab, 11 sigot mubalaghah. Kita akan membahas yang pertama kali masdar wairu mim dari fi'il madhi lebih 3 huruf. Contoh, taf'ilan. Taf'ilan ini termasuk mustaq karena masdar wairu mim lebih dari 3 huruf. Pokoknya kalau lebih dari 3 huruf itu sudah mustaq. Mustaq yang mana? Masdar wairu mim dari fi'il madhi 3 huruf. Biasanya kalau masdar wairu mim itu tidak didahului mim. Taf'ilan, if'alan itu tidak didahului mim, berarti itu sudah masdar wairu mim, masdar yang tidak didahului mim. Pokoknya kalau ada lafaz tidak didahului mim itu masdar wairu mim. Kalau lebih dari 3 huruf berarti masdar wairu mim lebih dari fi'il lebih dari 3 huruf. Intinya kalau masdar wairu mim biasanya tidak diawali mim. Ini gampangnya. Tapi ada juga yang didahului mim hanya satu, yaitu mufa'alatun. Selain ini tidak didahului mim. Tidak didahului mim, berarti itu sudah masdar wairu mim. Kita lanjut ke pembahasan masdar mim. Masdar mim adalah masdar yang diawali mim selain mufa'alatun. Contoh, mufa'alan. Mufa'alan ini mustaq karena masdar mim, karena berupa masdar mim. Sudah, ini sudah menjadi mustaq karena berupa masdar mim. Biasanya kalau masdar mim
lafadznya ini didahului mim. Kalau sudah didahului mim, berarti itu masdar mim. Kecuali ini, mufa'alatun ini masuk ke masdar ghairu mim. Mufa'alatun masuk ke masdar ghairu mim. Mufa'alatun masuk ke masdar ghairu mim. Kalau selainnya mufa'alatun, lafaz yang didahului mim itu masdar mim. Pokoknya kalau lafaz didahului mim berarti itu masdar mim. Sudah selesai masdar mim. Kita lanjut ke isim fa'il, isim mustaq yang berupa isim fa'il. Isim fa'il adalah isim mustaq yang berarti orang yang atau sesuatu yang. Biasanya ini yang mengerjakan. Kalau isim fa'il ini yang mengerjakan. Yang mengerjakan. Seperti saya menulis, berarti saya ini termasuk isim fa'il karena orang yang. Nah, sekarang isim fa'il itu ada wazannya masing-masing. Ada wazannya masing-masing. Yang dari fi'il madhi 3 huruf itu fa'ilun sama dengan namanya ya. Atau fa'ilun. Ini dari fi'il madhi 3 huruf sama dengan namanya biasanya. Terus yang lebih dari 3 huruf ini biasanya didahului mim dan sebelum akhir berharkat kasroh. Yang lebih dari 3 huruf didahului mim dan sebelum akhir berharkat kasroh. Ini pasti isim fa'il. Berupa isim fa'il. Kalau didahului mim berharkat dhammah dan sebelum akhir berharkat kasroh, berarti ini sudah merupakan isim fa'il. Sudah selesai wazan-wazan isim fa'il. Kita lanjut ke keterangan. Umumnya isim fa'il madhi 3 huruf mengikuti wazan fa'ilun. Umum, sudah wazan ikut wazan fa'ilun. Sedangkan wazan fa'ilun itu jarang digunakan. Berarti yang sering digunakan adalah lafaz fa'ilun. Qaidah, cara gampangnya ini. Cara membuat isim fa'il dari madhi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ialah diambil dari fi'il mudhari'nya. Seperti contoh, yufa'ilu. Yufa'ilu ini fi'il mudhari'. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Terus, lalu huruf mudhari'ahnya diganti mim yang didomahkan, kemudian huruf sebelumnya dibaca kasroh. Huruf mudhari'ahnya diganti mim yang didomahkan, dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Berarti mufa'ilun. Jadi ini cara membuat isim fa'il lebih dari 3 huruf. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Di mana huruf mudhari'ahnya diganti mim yang didomahkan, lalu huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contoh lagi, yufa'alu. Yufa'alu jadikan isim fa'il gimana? Huruf mudhari'ahnya diganti mim yang didomahkan dan huruf sebelum akhir diberi harkat kasroh menjadi mufa'ilun. Jadi gini cara membuat isim fa'il dari fi'il madhi lebih 3 huruf. Sekarang lanjut ke pembahasan isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim mustaq yang berarti orang yang di atau sesuatu yang di objek sasaran. Seperti contoh buku ini saya menulis ke buku, berarti buku ini menjadi maf'ul karena menjadi sasaran yang ditulis. Berarti buku ini menjadi isim maf'ul. Namun isim maf'ul itu juga memiliki wazan-wazan masing-masing. Maf'ulun, mufa'alun dan seterusnya. Mufa'alun. Maf'ulun yang dari fi'il madhi 3 huruf sama dengan namanya. Maf'ulun. Jadi maf'ulun ini mustaq karena terdiri dari isim maf'ul. Isim maf'ul yang dari fi'il madhi 3 huruf.
Isim maf'ul yang dari fi'il madi 3 huruf itu sama dengan namanya sendiri, sama dengan namanya. Terus kalau yang lebih dari 3 huruf, biasanya itu diawali mim yang didhammahkan dan huruf sebelum akhir itu diberi harkat fathah. Hampir sama dengan isim fa'il, namun isim fa'il sebelum akhir berharkat kasroh, tapi kalau isim maf'ul ini sebelum akhir berharkat fathah. Berarti kalau ada lafaz didahului mim yang ditambahkan dan sebelum akhir berharkat fathah, berarti itu sudah menunjukkan isim maf'ul. Mufa'alun, mustaq jamid, mustaq yang mana? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mufa'alun. Contoh muharromin. Muharromin ini mustaq karena terdiri dari isim maf'ul ikut wazan mufa'alun. Jadi gitu. Qaidah sudah selesai wazan, kita lanjut ke qaidah. Isim maf'ul dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf sama dengan isim fa'ilnya, namun ain fi'ilnya dibaca fathah. Berarti isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf sama dengan isim fa'ilnya. Namun isim maf'ul sebelum akhir dibaca fathah, sedangkan isim fa'il sebelum akhir dibaca kasroh. Penjelasan isim maf'ul, lanjut ke keterangan. Isim maf'ul terkadang ikut wazan fa'ilun. Ini terkadang, kadang-kadang ikut wazan fa'ilun. Seperti lafaz kotilun. Kotilun ini orang yang dibunuh. Berarti kotilun termasuk isim maf'ul yang ikut wazan fa'ilun. Kita lanjut ke pembahasan isim alat. Isim alat adalah isim mustaq yang berarti alat untuk membuat sesuatu. Berarti kalau isim alat, semua yang digunakan untuk alat itu sudah termasuk isim alat. Seperti contoh, palu itu sudah menunjukkan isim alat. Namun, isim alat memiliki wazan-wazan tertentu. Isim alat biasanya dibuat dari fi'il madhi 3 huruf. Wazannya isim alat ada 3, mif'alun, mif'alatun, mif'alun wazannya. Jadi, mif'alun, mif'alatun, mif'alun wazannya ini wazannya isim alat. Cara gampangnya, kalau isim mustaq, isim alat, biasanya mimnya ini berharkat kasroh. Jika ada lafaz mimnya berharkat kasroh, lalu menjadi isim mustaq, berarti itu sudah menunjukkan isim alat. Sudah menunjukkan isim alat seperti contoh mim sahatun. Mim sahatun ini artinya penghapus. Mim sahatun ini mustaq apa jamid? Mustaq karena apa? Mustaq karena isim alat ikut wazan mif'alatun. Biasanya kalau ada huruf mim di awal dibaca kasroh, berarti itu sudah menunjukkan isim alat. Sekarang pembahasan isim zaman dan isim makan. Kalau isim zaman adalah isim yang menunjukkan arti zaman. Seperti contoh zaman, seperti contoh waktu. Waktu atau zaman. Jadi seperti contoh zuhur. Zuhur itu isim zaman. Nama sholat. Waktu zuhur. Sedangkan isim makan itu isim yang menunjukkan arti tepat seperti contoh masjidun, terus madrasatun. Masjidun ini mustaq karena isim makan. Namun isim zaman dan makan ini memiliki wazan-wazan tertentu. Semua isim zaman dan isim makan fi'il 3 huruf ikut wazan maf'alun. Semuanya ikut wazan maf'alun.
Jadi kalau ada lafadz ikut wazan maf'alun, berarti ini dinamakan mustaq, mustaq yang isim zaman atau makan. Biasanya cara gampangnya, kalau isim zaman itu mimnya berakat fathah dan sebelum akhir berakat fathah juga. Ini yang dari 3 huruf. Dan bisa berwazan maf'ilun. Bisa berwazan maf'ilun, tapi ada syaratnya. Maf'ilun, tapi ada syaratnya. Yang pertama, apabila fa'fi'ilnya berupa huruf ilat, seperti contoh, wado'a. Wado'a, ini huruf, ini fa'fi'ilnya berupa huruf ilat, berarti isim zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Kita lanjut ke nomor 2. Ain fi'ilnya berupa iya, seperti lafaz saroh. Saroh, saroh ini asalnya sayaro. Asalnya ini sayaro ya. Ain fi'ilnya berupa iya, maka zaman makannya ini mengikuti wazan maf'ilun. Masirun. Masirun. Nah, ini zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Lanjut syarat yang nomor 3, semua hurufnya soheh, tapi ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh, seperti contoh jelasa, ini soheh, tidak ada huruf ilat, namun ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh, yajlisu, yajlisu, ini ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh, maka zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Seperti contoh majlisun. Ini syaratnya ikut wazan maf'ilun karena ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh. Ini soheh, gak ada huruf ilat, namun ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh. Maka zaman makannya mengikuti lafadz maf'ilun, mengikuti wazan maf'ilun. Lanjut ke nomor 2, pembahasan nomor 2. Apabila tidak sesuai syarat-syarat di atas tapi masih berwazan maf'ilun, maka hukumnya sama'i. Apa itu sama'i? Sama'i itu jarang. Sama itu jarang. Jarang. Ini tidak usah dibahas. Kita lanjut ke nomor 3. Semua isim maf'ul, isim zaman makan dari fi'il madhi lebih 3 huruf sama dengan masdar mimnya. Sama dengan masdar mimnya. Gimana masdar mimnya? Masdar mimnya lebih di 3 huruf, mufa'alun, mimnya dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Ini yang sama isim maf'ul dan isim zaman makan. Coba kita lihat ke isim maf'ul. Isim maf'ul mimnya juga dibaca dhammah, sebelum akhir juga dibaca fathah. Berarti sudah sama. Isim zaman makannya juga sama. Sebelum akhir dibaca fathah, mimnya dibaca dhammah. Berarti ini sudah sama dengan masdar mim. Isim maf'ul, isim zaman makan lebih dari 3 huruf sama dengan masdar mim. Ini sama semua. Lanjut ke isim taswir. Isim taswir adalah isim mustaq yang dibentuk untuk mengecilkan. Jadi lafadz-lafadz yang dibentuk untuk mengecilkan itu dinamakan isim taswir. Isim taswir juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama mendekatkan, takribun. Yang nomor 2 menyedikitkan, taklilun. Yang nomor 3 meremehkan, tahkirun. Dan isim taswir memiliki wazan-wazan tertentu. Wazan-wazannya isim taswir itu ada 3, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Untuk isim yang terdiri dari 3 huruf itu ikut wazan fu'ailun. Fu'ailun. Seperti contoh kalbun. Kalbun ini terdiri dari 3 huruf. Jika ingin dijadikan isim taswir, maka ikuti wazan fu'ailun. Menjadi kulaibun. Menjadi kulaibun. Kulaibun mustaq apa jamid? Mustaq karena terdiri dari isim taswir. Ikut wazan fu'ailun. Yang terdiri dari isim 3 huruf. Kita lanjut ke wazan fu'ailun. Fu'ailun dan fu'ailun ini lebih dari 3 huruf. Fu'ailun,
fuailun, 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 fuailun. Ini lebih dari 3 huruf seperti contoh duroihimun. Duroihimun ini termasuk mustaq. Mustaq yang mana? Isim tasghir ikut wazan fuailun. Terdiri dari isim yang lebih dari 3 huruf. Kita lanjut ke fuailun. Musoifirun. Musoifirun termasuk isim mustaq karena ikut wazan fuailun. Terdiri dari isim lebih 3 huruf. Musoifirun. Kita lanjut ke isim tafdil. Isim tafdil adalah isim mustaq yang bermakna lebih dari atau paling dari. Pokoknya lebih utama, lebih baik itu sudah menunjukkan isim tafdil. Sedangkan isim tafdil memiliki wazan-wazan tertentu. Yang pertama af'alu, yang nomor dua fu'la. Yang af'alu itu menunjukkan mudzakkar, yang fu'la itu menunjukkan muannas. Seperti contoh afdolu. Afdolu ini mustaq apa jamid mustaq karena berupa isim tafdil. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar karena ikut wazan af'alu. Terus lanjut ke yang fu'la. Al-ulya mustaq apa jamid? Mustaq. Mustaq yang mana? Mustaq yang isim tafdil ikut wazan fu'la. Mudzakkar apa muannas? Muannas karena berakhiran alif. Kita lanjut ke keterangan. Isim tafdil ikut wazan af'alu termasuk isim ghair munsharif dengan ilat sifat dan wazan fi'il. Afdolu ikut wazan af'alu. Af'alu ini termasuk isim ghairu munsharif ilat 2 yang berupa sifat wazan fi'il. Yang nomor 2, isim tafdil ikut wazan fu'la termasuk isim ghairu munsharif ilat 1 yaitu alif ta'nis maksur. Fu'la ini termasuk isim ghair munsharif ilat 1 yang alif ta'nis maksurah. Pokoknya kalau yang isim tafdil dua-duanya ini termasuk isim ghairu munsharif. Kita lanjut ke nomor 3. Lafaz khairun dan syarrun juga termasuk isim tafdil yang hamzahnya dibuang. Pokoknya jika ada lafaz khairun dan syarrun ini sudah termasuk mustaq yang isim tafdil. Karena apa? Karena asalnya khairun adalah akhyaru ikut wazan af'alu. Lafaz syarrun asalnya asyarru juga ikut wazan af'alu. Pokoknya kalau lafaz khairun dan syarrun ini pasti mustaq yang isim tafdil. Kita lanjut ke pembahasan isim nasab. Isim nasab adalah isim mustaq yang diakhiri iya nisbat dan bermakna kang bangsa. Kita ketahui dulu iya nisbat itu seperti apa. Iya nisbat itu iya yang bertasdid dan letaknya ada di akhir. Ini dinamakan iya nisbat. Dan bermakna kang bangsa. Seperti contoh al-Baghdadiyu. Al-Baghdadiyu ini termasuk isim nasab karena berakhiran iya nisbat. Pokoknya kalau yang berakhiran iya nisbat, iya bertasdid ada di akhir, ini sudah dinamakan isim nasab. Kita lanjut ke cara membuat isim nasab. Menambah iya nisbat dan sebelumnya dibaca kasroh seperti contoh komarun. Dari lafaz komarun, jika ingin dijadikan isim nasab, maka ditambah iya nisbat dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Berarti menjadi komariun. Nah, ini cara membuat isim nasab yang nomor 1. Yang nomor 2, jika berakhiran tak, maka taknya harus dibuang
dan ditambah ya nisbat. Seperti contoh makatu ini berakhiran ta. Jika ingin dijadikan isim nasab, taknya dibuang lalu diberi ya nisbat. Seperti contoh makiyun dan huruf sebelum akhir diberi harkat kasroh. Yang asalnya makatuh menjadi makiyun. Lanjut ke yang nomor 3. Jika berakhiran alif, maka alifnya diganti dengan waw. Seperti contoh, nawa ini berakhiran alif. Gimana caranya? Maka diberi waw, alifnya dibuang, diganti waw, dan ditambah ya nisbat. Menjadi nawawiyu. Nah, ini cara membuat isim nasab yang nomor 3. Kita lanjut ke pembahasan siwat mubalaghah. Siwat mubalaghah adalah isim mustaq yang menunjukkan makna banyak atau sangat atau maha. Pokoknya jika ada lafaz yang bermakna banyak atau bermakna sangat atau bermakna maha, itu sudah menunjukkan siwat mubalaghah. Mustaq yang siwat mubalaghah. Wazannya siwat mubalaghah itu ada 12. Fa'alun fu'alun, fu'ulun fi'ilun, fa'ulun fa'ulun, fai'ulun fa'ilun, mif'alun mif'alun, mif'ilun fa'lanun. Ini ya, yang penting ini hafal. Yang penting itu artinya. Seperti contoh koherun. Koherun ini mustaq yang mana? Siwat mubalaghah ikut wazan fa'alun. Dan artinya ini maha. Maha esa, maha memaksa. Pokoknya yang artinya maha atau sangat atau banyak itu menunjukkan sigot mubalaghah. Pembahasan isim mustaq dan isim jamid sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.